Dan langsung saja kita membahas, pemirsa, sudah hadir di studio pakar Timur Tengah Smith Al-Hadar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Smith. Selamat sore Mbak. Pak, kita melihat proposal terkait dengan 60 hari gencatan senjata Hamas Israel. Menurut Pak Smith, apakah ini akan terwujud, Pak? Akan terwujud. Cuma pertanyaannya apakah setelah 60 hari berlanjut atau enggak perangnya? Sebab ini Israel mau nggak mau akan setuju karena ini usulan dari Presiden Trump, jalan tengah. Jadi sebelumnya buntu karena Israel mengharuskan Hamas melepaskan senjata, menyerah dan meninggalkan Gaza. Sementara Hamas bilang itu perjuangan bersenjata dia adalah garis merah, dia nggak mau muncul. Oleh karena itu, dia tawarkan gencatan senjata permanen, Israel keluar dari Gaza seluruhnya, bantuan kemanusiaan masuk, dan Hamas membebaskan sisa sandera, baik yang masih hidup, 20 orang yang masih hidup, atau sisanya 32 yang sudah jadi jenazah. Nah, dalam tawaran ini itu gencatan senjata cuma 60 hari. Dengan imbalan Hamas membebaskan 10 orang Yahudi yang masih disandra, dari 20 yang masih hidup, 10 dia bebaskan. Kemudian yang sudah jadi jenazah 20 orang yang akan dia bebaskan. Kemudian dalam masa 60 hari ini akan terjadi juga perundingan-perundingan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan perundingan, apakah proposal 60 hari ini akan disetujui juga oleh Hamas? Jika tadi Hamas setuju. Menurut Anda setuju? Hamas setuju. Karena nanti setelah gencatan senjata ini diberlakukan, itu kalau 60 hari kemudian diduga momentum perang itu akan hilang. Negara-negara besar, negara Eropa, Amerika Serikat itu selama 60 hari gencatan senjata itu akan mendorong agar Hamas dan Israel berunding untuk gencatan senjata permanen dan Israel mundur seluruhnya dari Gaza. Jadi Israel yang disebut mendesak Hamas supaya melucuti segala senjata dan mengakhiri struktur organisasi yang disebut. Ini akankah diakomodir oleh Hamas menurut Pak Smith? Nggak bisa. Dan umpamanya saja para pemimpin teras Hamas mau, itu nggak bisa karena Hamas ini sebuah ideologi Islamis dan dia punya pengikut juga ada di tepi barat, itu bukan cuma di Gaza. Sehingga kalaupun Israel bisa melucuti pemimpin-pemimpin dibunuh, itu Hamas baru akan muncul. Karena ini adalah sebuah ideologi perjuangan untuk mendapatkan martabat dari orang Palestina. Sudah 78 tahun mereka berjuang melalui berbagai cara, perundingan nggak jalan juga Israel ini. Maka dia dianggap bahwa perjuangan bersenjata adalah sesuatu yang realistis. Tapi ada juga ditunjuk Qatar dan juga Mesir ini ditunjuk katanya sebagai mediator. Iya, betul. Apakah ini cukup efektif mengingat dua negara ini juga disebut mungkin memiliki kedekatan khusus juga? Ya, berpengaruh terutama Mesir. Mesir itu kan bertetangga dengan Israel. Dan keduanya sepakat tahun 2005 untuk Israel menarik diri dari Gaza sepenuhnya, terutama di gerbang Philadelphia. Nah, sekarang Israel bertahan di situ. Itu menimbulkan kemarahan Mesir. Tapi Mesir masih memperhitungkan dampaknya kalau sampai dia ikut dalam perang. Tetapi sebagai negara besar, negara Arab besar itu, dia tidak bisa menerima perjanjian dengan Israel yang kemudian diterobos oleh Israel. Israel kan sampai sekarang masih berada di koridor Philadelphia di Rafah itu.
Padahal perjanjian dengan Mesir itu Israel nggak boleh ada di situ, harus mundur dari situ. Nah, tapi Mesir di pihak lain juga bergantung kepada Amerika Serikat, bergantung militernya Amerika Serikat. Jadi rejim Mesir ini tertekan. Di dalam negeri, publik Mesir itu nggak bisa menerima kekejaman genosida dan ethnic cleansing yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Di pihak lain, Trump menekan Mesir untuk mentolerir keberadaan tentara Israel di Gaza dan khususnya koridor Philadelphia itu. Karena koridor ini itu sekarang ini bantuan kemanusiaan internasional bertrek-trek, puluhan trek itu antri di gerbang itu, tapi nggak bisa masuk makanannya. Karena Israel memblok itu. Padahal dalam perjanjian dengan Mesir tahun 2005, nggak boleh ada tentara Israel di situ. Ini kan dilihat artinya Israel terus-menerus ya, menyalahi dan juga mengingkari janji yang sudah dibuat. Pak Asmit juga melihat hal ini? Oh iya, Israel itu berada di atas hukum, bukan semua hal yang dia inginkan, dia akan lakukan. Karena dia mendapat backing dari Amerika Serikat tanpa reserve. Juga negara-negara Eropa yang besar. Jerman, Prancis, Inggris, Italia, itu semua mereka itu dukung. Nah, kalau Amerika Serikat dan dua negara pemegang veto PBB seperti Inggris dan Prancis juga, ya dunia mau bikin apa? Nggak bisa bikin apa-apa gitu. Tapi saya yakin gencatan senjata 60 hari ini adalah hasil lobby di belakang layar antara negara-negara Arab, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, lobby sama Trump untuk mengambil jalan tengah seperti yang sekarang ini. Karena Trump berkepentingan untuk perang di Gaza ini segera selesai. Untuk menentramkan negara-negara Arab, dan dia punya negara-negara Arab ini membuka pintu lebar-lebar untuk investasi Amerika Serikat, dan mereka juga waktu bulan Mei itu kunjungan Trump ke 3 negara itu, Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab itu, Trump mendapat $2 triliun. Jadi itu yang menjadi motivasi ya, Donald Trump untuk mendorong dan juga tampaknya ngotot ya agar gencatan senjata ini bisa terjadi dalam waktu 60 hari ini. Iya, karena juga dari segi strategi militer sudah nggak ada nilai untuk perang terus-menerus di Gaza. Malah Israel ini terisolir dari dunia internasional. Iya kan? Dia ini dibangun karena simpati internasional atas Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Sementara dia justru kekejaman yang dihadapi pada zaman Perang Dunia Kedua itu sekarang dia lakukan terhadap Palestina gitu. Jadi kontradiktif gitu. Dia tidak mengambil pelajaran dari musibah yang dia dapatkan di masa lalu. Bahkan dia mengambil, ini kan ideologi Zionisme itu ideologi humanis rasis. Jadi dia menganggap bahwa seperti Hitler mengatakan bahwa Jerman perlu Lebensraum, perlu wilayah hidup yang lebih besar. Nah, Israel juga begitu. Artinya tepi barat dan Gaza itu diperlukan oleh orang Israel sebagai Lebensraum, itu ruang hidup bagi dia. Itu dia meniru persis seperti dilakukan oleh Nazi. Jika gencatan senjata, kita melihat Israel mungkin setuju dengan gencatan senjata, tapi mengapa serangan terus-menerus dilakukan di Gaza? Iya, dia ini punya rencana ethnic cleansing dalam bentuk depopulasi Gaza atau mengosongkan Gaza dari orang-orang Palestina secara keseluruhan. Tetapi
ide ini ditolak oleh seluruh negara di dunia. PBB menganggap ini bentuk ethnic cleansing. Mesir dan Yordania juga menolak. Tidak ada satu negara pun yang menyetujui pengusiran orang Gaza. Nah, Israel lalu melakukan ini. Dia bunuh setiap hari itu puluhan orang Palestina yang berebut makanan dari PBB, itu dibunuh, ditembak. Tujuannya untuk membuat orang-orang Gaza ini meninggalkan Gaza, sehingga Israel bilang, ini istilah dia yang dia pakai itu mengungsi sukarela. Itu yang dia inginkan. Nah, sementara orang-orang Gaza dengan harga berapapun mereka tetap akan di Gaza karena itu memang tanah air mereka sejak dulu. Nah, jadi rencana Israel untuk mengusir sukarela mereka pergi itu nggak bisa tercapai, sementara dunia sudah nggak bisa mentolerir kejahatan yang dilakukan Israel terhadap orang Palestina. Tadi Pak Smith sempat menyebutkan bahwa ada ketidakpercayaan atau kesangsian begitu ya, bahwa proposal 60 hari gencatan senjata ini tidak akan berlangsung lama, apalagi jika kita berkaca gencatan senjata mungkin sudah pernah terjadi sebelumnya, tapi tidak mengakhiri perang juga. Bagaimana menurut Pak Smith? Iya, ini sebenarnya kalau dari sisi strategis itu sebenarnya perang ini sudah harus selesai. Tapi masalahnya Netanyahu ini ingin menyelamatkan posisinya, posisi politiknya. Nah, kita tahu bahwa dalam pemerintahan ekstrem kanan Israel ada dua partai di mana Netanyahu bergantung kepada mereka, dukungan mereka. Yang satu partai itu kekuatan Yahudi itu dipimpin oleh Menteri Pertahanan Nasional, yaitu Itamar Ben-Gvir, dan yang satu lagi Menteri Keuangan dipimpin oleh Bezalel Smotrich. Dua partai ini mengultimatum Netanyahu, kalau kamu keluar sebelum Hamas dilumatkan dan kamu tidak duduki secara permanen Gaza, maka kita akan mundur. Dan kalau mereka mundur, pemerintahan Netanyahu akan runtuh. Nah, ada 3 hal yang harus dihadapi Netanyahu dalam soal ini. Yang pertama, dia terlibat korupsi dan suap. Yang kedua, dia melemahkan sistem pengadilan di Israel, sehingga melemahkan demokrasi di Israel. Dan yang ketiga, dia lalai dalam menjaga teritori Israel sehingga Hamas bisa menerobos ke Israel pada 7 Oktober. Baik, kita akan nantikan bagaimana proposal 60 hari yang disebutkan untuk gencatan senjata. Tapi terima kasih sekali lagi pakar Timur Tengah Bapak Smith Al-Hadar sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih.